Ada beberapa yang meningkat, Malaysia diantaranya itu produksinya meningkat jadi bertambah. Di mana Malaysia produksi timahnya itu? Ya. Ada tahu nggak Pak? Di mana produksinya di Malaysia itu? Malaysia. Oh, Bangka Belitung. Luar biasa ya, saya nggak ngerti Indonesia udah pindah wilayah border-bordernya nih, geser-geser ya. Smelter di Malaysia, smelter timah di Malaysia, sampai sekarang masih beroperasi, Mbak. Tapi mereka nggak punya biji timahnya. Mereka import dari Australia atau dari Myanmar atau selundupan dari Indonesia. Gitu. Selundupan Pak ya? Ya. Nggak secara Dan terang-terangan. mereka survive gitu. Survive, oke. Kalau ekspor ilegal misalnya, timah itu masih berjalan, boksit masih ada, batu bara masih ada, sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang karena itu. Saya kira yang para peserta sudah ngerti lah apa yang harus dilakukan. Tidak perlu saya jelasin detail-detail, sudah ngerti semuanya. Indonesia ini akan menjadi lebih hebat lagi ke depan, penerimaan negara akan lebih banyak, orang akan lebih tertib, karena kalau tidak, dia tidak bisa ekspor. Jadi yang ilegal-ilegal ini sekarang masih banyak ditampung-tampungi, at the end itu akan kita patroli. Nah itu tugas KPK. Apa yang bisa dikerjakan oleh negara yaitu melakukan penegakan hukum. Ini yang memang menjadi bagian yang integral. Jadi ketika penegakan hukum itu dikerjakan oleh para penegak hukum, aparat penegak hukum itu tentunya menjadi sebuah bagian yang akan kami dukung terus. Semoga hal ini akan memberikan dampak yang luar biasa besar bagi perekonomian Indonesia, bagi kesejahteraan rakyat, dan bagi posisi Indonesia di dalam persaingan maupun pergaulan antar negara di dunia. Tak bisa dipungkiri, di era perkembangan teknologi yang semakin maju ini, penggunaan bahan mineral seperti nikel dan timah menjadi kebutuhan yang tak terelakkan. Nikel dibutuhkan untuk industri kendaraan listrik, sementara timah dibutuhkan di setiap perkembangan teknologi maju. Atas kepentingan inilah, pemerintah Indonesia akhirnya meresmikan implementasi sistem informasi mineral dan batu bara antara kementerian dan lembaga, atau Simbara untuk komoditas nikel dan timah. Dengan sistem ini diharapkan korupsi dan penyelundupan antar negara bisa dicegah. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, tidak hanya bisa mencegah korupsi, Simbara diyakini juga bisa membuat penerimaan royalti meningkat 5 triliun rupiah hingga 10 triliun rupiah. Selain itu, Simbara juga bisa berdampak baik bagi lingkungan dan pekerja. Karena pertambangan yang tidak mematuhi aturan, maka bisa tidak diizinkan untuk melakukan ekspor. Hal senada juga diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menurutnya, sistem ini akan membantu mengerek penerimaan negara. Dirinya membuka peluang penerimaan negara baru senilai 10 triliun rupiah dari launchingnya Simbara untuk komoditas nikel dan timah. Hal ini mengingat penerimaan negara dari pajak pada semester 1 2024 senilai 893,8 triliun rupiah, turun 7,9% secara tahunan akibat setoran PPh badan dari sektor komoditas yang menurun. Melalui pemanfaatan Simbara, penerimaan negara dapat dioptimalkan, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan efektivitas pengawasan bersama antar kementerian lembaga, terwujudnya ekosistem yang mampu mengawal kebijakan pemerintah. Selain itu, juga meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelaku usaha melalui single entry data, serta pemanfaatan satu data minerba yang andal dan akurat lintas kementerian dan lembaga. Simbara menyederhanakan 50 sistem menjadi satu sistem. Dengan demikian, pemerintah dapat melakukan pencegahan terhadap tambang ilegal. Pada dasarnya, Simbara bertujuan untuk meningkatkan tata kelola di sektor mineral dan batu bara dan kini diperluas ke komoditas nikel dan timah. Nikel dan timah menjadi pilihan perluasan Simbara karena Indonesia adalah salah satu produsen nikel dan timah terbesar di dunia dengan cadangan mencapai 21 juta ton atau 24% dari total cadangan dunia. Cadangan timah terbesar kedua dunia dengan cadangan 800.000 ton atau 23% dari stok global. Tercatat pada tahun 2023, volume produksi nikel mencapai 1,8 juta ton metrik
dan menjadi peringkat produksi pertama di dunia dengan kontribusi 50% dari global. Sementara produksi timah Indonesia yang mencapai 78.000 ton menempati posisi kedua dengan kontribusi 22% dari total produksi global. Sebelumnya santer beredar kabar komoditas timah Indonesia diduga diselundupkan ke negara tetangga Malaysia untuk diolah di smelter negara tersebut. Hal tersebut pernah dibongkar oleh Direktur Utama PT Timah Tbk Ahmad Ardianto saat menjadi narasumber dalam acara Energy and Mining Outlook 2023 di Sopodel Tower Jakarta Selatan, Kamis 23 Februari 2023 lalu. Isu bocornya produksi timah Indonesia ke Malaysia tersebut kembali mencuat baru-baru ini, pasca produksi timah dari Indonesia menurun dan meningkatnya produksi di Malaysia. Isu tersebut bermula dari Wakil Ketua Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI Muhammad Haikal yang mengungkapkan kecurigaannya yang mana Malaysia mengalami kelebihan pasokan timah sedangkan Indonesia mengalami penurunan produksi timah. Untuk itulah kehadiran Simbara sangat dibutuhkan untuk melindungi sumber daya mineral Indonesia. Kehadiran Simbara juga diharapkan mampu menyelesaikan masalah praktik pertambangan timah ilegal yang berpotensi membuat hasil pertambangan tersebut bisa diklaim sebagai produk negara lain. Dengan implementasi Simbara, hilirisasi komoditas nikel dan timah Indonesia menjadi semakin terintegrasi.